Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Andana Saputri dengan NIM 062011133102. Saya dari kelas Kewarganegaraan B34. Perkenalkan, nama saya Rizkina Salma Zahra dengan NIM 062011133103 dari kelas B3.4. Perkenalkan, saya Alfian Hadi Saputra dengan NIM 062011133104. Halo, saya Adelia Jasmine Putrosanta, NIM 06201111331105. Saya Satya Balkis Maharani dengan akhiran NIM 3099 dari kelas B3.4. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Giliani dengan NIM 062011133100 dari kelas KWN B3.4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Daryl Juliano dengan NIM 3101, saya dari kelas B4 Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Edwin Davis, langsung Tumangukas dengan NIM 062011133106 dari kelas B3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kurniawan dengan NIM 062011133097 dari kelas B3.4. Perkenalkan, nama Pemutia Hanifa dengan NIM 062011133098 dari kelompok 1 kelas B3.4 KWN Sudirman. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Project Based Learning mata kuliah wajib MKWU kami dari kelompok 1 bertemakan pendidikan karakter mahasiswa untuk mewujudkan sikap toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Kami mengambil topik intoleransi dengan judul pengaruh sikap intoleransi dalam kehidupan masyarakat. Proyek ini dipersembahkan oleh Moh Adiba Kurniawan 3097, Mutia Hanifa 3098, Satya Balkis Maharani 3099, Khairunisa Agiliani 3100, Rafael Daryl Juliano 3101, Citra Andana Saputri 3102, Rizkina Salma Azahra 3103, Alfian Adi Syaputra 3104, Adelia Jasmine Putri Rosanta 3105, dan Komang Edgar Davis 3106. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya kami telah menyusun dan menyelesaikan makalah yang berjudul pengaruh sikap intoleransi dalam masyarakat dengan tepat waktu. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Bambang Sumaryono, Magister Kesehatan yang telah memberikan bekal bimbingan dan pengarahan selama penulisan makalah ini, juga teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan serta bantuan selama penulisan makalah ini. Adapun tujuan dalam penyusunan makalah ini yaitu untuk pemenuhan studi mata kuliah wajib Universitas Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri khas sikap kewarganegaraan bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bangsa negara lain. Yang pertama yaitu sikap kewarganegaraan religius. Religius sendiri menurut KBBI memiliki pengertian bersifat religi, bersifat keagamaan, ataupun bersangkut paut dengan religi. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui dan diwajibkan untuk memeluk keyakinan. Ciri khas kewarganegaraan yang kedua yaitu sifat humanis. Humanis menurut KBBI memiliki pengertian kemanusiaan atau berdasarkan asas perikemanusiaan ataupun orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Hal itu dapat dilihat dan dibuktikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 alinea keempat. Ciri khas kewarganegaraan bangsa Indonesia yang ketiga yaitu nasionalis. Nasionalis memiliki pengertian, sikap atau paham masyarakat
yang memiliki latar belakang dan budaya yang sama sehingga timbul tujuan dan cita-cita yang sama untuk mempertahankan negara. Hal yang unik dari karakter kewarganegaraan bangsa Indonesia tadi adalah karakter tersebut tumbuh di negara Indonesia yang memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dengan negara lain, yaitu kemajemukannya. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak dimiliki oleh negara lain. Hal tersebut dapat menjadi sebuah kelebihan. Namun, kelebihan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang bagi negara Indonesia itu sendiri. Sikap intoleransi tidak muncul dengan sendirinya. Menurut Aswar, dalam Silviana tahun 2007, pembentukan sikap pada diri individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman pribadi, kebudayaan, pendidikan, media massa, dan lain-lain. Sikap individu terhadap berbagai hal berkembang sejalan dengan interaksi dengan individu lain, termasuk dirinya dalam kelompok sendiri terhadap kelompok lain. Sikap intoleransi serta konflik masih saja terjadi, namun dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi etnisitasnya. Intoleransi muncul karena hilangnya komitmen untuk menjadikan sikap toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang membuat bangsa ini terpuruk. Sikap intoleransi yang muncul akan mengakibatkan sikap anarkis yang tidak akan mudah untuk diselesaikan apabila pemerintah tidak melakukan tindakan yang tegas. Nah, pada saat ini kita akan membahas apa sih penyebab dan tantangan dari intoleransi itu sendiri. Nah, penyebabnya yang pertama adalah karena globalisasi. Nah, globalisasi ini menyebabkan perkembangan suatu sosial global yang mengikis nilai ketimuran dan salah satunya adalah intoleransi. Globalisasi ini juga membuat nilai luhur ketimuran kita semakin tergerus. Dan yang kedua adalah demokrasi yang didominasi oleh low class atau masyarakat kelas bawah. Nah, iklim demokrasi Indonesia ini kurang ideal karena didominasi oleh masyarakat kelas bawah. Nah, masyarakat kelas bawah ini bisa digolongkan sebagai masyarakat yang kurang mampu dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dalam demokrasi, masyarakat low class ini cenderung ingin melakukan suatu perubahan yang cepat, kritis, tetapi tidak rasional. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya intoleransi. Karena mereka mau cepat, tapi tidak berpikir secara rasional. Dan yang ketiga adalah karena perkembangan medsos. Nah, kita tahu sendiri, sebelum adanya medsos berkembang, paham radikalisme terjadi melalui diskusi dan pertemuan. Tetapi semenjak adanya medsos yang semakin berkembang, radikalisme atau intoleransi ini terjadi di situ. Artinya tersebar luaskan melalui postingan-postingan atau upload-uploadan yang ada di media sosial. Nah, sekarang tantangan untuk intoleransi sendiri. Nah, tantangan itu apa? Kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki pluralitas dalam segi agama, bahasa, kebudayaan, dan banyak sebagainya. Nah, tak mudah untuk menyatukan berjuta-juta pikiran manusia. Bahkan seorang presiden pun yang paling sukses tidak bisa menyatukan satu pikiran dari berjuta-juta orang. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang sudah pernah dan sering belajar pendidikan kewarganegaraan, kita wajib untuk melakukan diri sendiri dahulu. Kita kan belajar dari kecil PKN, ya, pasti diajarkan bagaimana caranya untuk menghargai atau toleransi terhadap kemajemukan bangsa ini. Mari kita tinggal. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal apa yang berpotensi membuat karakter kewargaan Indonesia menjadi lebih kuat atau sukses. Secara psikologis dan sosiokultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, yaitu kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Dalam konteks interaksi sosial kultural, yaitu dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural dapat dikelompokkan menjadi olah hati atau spiritual and emotional development, olah pikir atau intellectual development, olahraga dan kinestetik atau physical and kinesthetic development, dan olah rasa serta karsa atau affective and creativity development. Olah hati berkenaan dengan perasaan, sikap, dan keyakinan atau keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab.
Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, inovatif, menghasilkan pribadi cerdas. Olahraga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru, disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreativitas. Bagi suatu bangsa, karakter adalah nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Religius yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong-menolong, dan toleran. Moderat yang dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajmukan. Cerdas yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Yang terakhir ada mandiri, yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa. Hal yang sudah saya jelaskan tadi adalah hal yang berpotensi membuat karakter keluarga Indonesia menjadi lebih kuat dengan konfigurasi karakter yaitu olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa, serta memiliki sifat religius, moderat, cerdas, serta mandiri. Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan faktor-faktor pendukung untuk tercapainya pemantapan karakter kewarganegaraan. Nah, kelompok kami membahas mengenai pembinaan toleransi dalam upaya pemantapan karakter kewarganegaraan di lingkup mahasiswa. Faktor yang pertama adalah komponen di perguruan tinggi, seperti dosen dan mahasiswa yang berperan penting bagi terwujudnya budaya di perkuliahan. Kedua komponen tersebut harus mencurahkan dan memberi perhatiannya terhadap berlakunya nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku, maupun kebiasaan-kebiasaan terpuji di lingkungan perkuliahan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya kolaborasi yang kuat, maka proses pembinaan toleransi dalam mewujudkan pemantapan karakter tidak akan berjalan dengan baik. Nah, faktor selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Nah, faktor yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Sepantasnya lingkungan masyarakat yang baik dapat melahirkan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang mendukung tumbuh kembangnya pendidikan karakter seperti peringatan hari besar di surau atau di mushola atau di gereja. Lalu terdapat kajian keislaman atau pembinaan rohani. Dengan demikian, lingkungan masyarakat telah memberikan kontribusi positif bagi pendidikan yang ada di sekitarnya.
Menurut kami, beberapa hal yang menghubungkan antara ajaran dengan karakter kewarganegaraan Indonesia yakni pendidikan kewarganegaraan yang memang sangat berperan dalam membantu pembentukan karakter kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, dari kesadaran diri dari masing-masing individu yang juga membantu dalam pembentukan karakter kewarganegaraan Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari video tersebut adalah dalam bermasyarakat dan bersosialisasi di negara Indonesia yang sangat amat majemuk ini, perlu adanya suatu kesadaran dalam diri kita mengenai keindahan kemajemukan dalam satu nama yaitu Indonesia, yang harus kita jaga dan kita lindungi bersama. Kita harus memiliki rasa toleran terhadap berbagai wajah yang ada di Indonesia, dan tidak bisa kita meninggikan sifat keakuan. Toleransi adalah hal yang sangat amat penting. Dengan bertoleransi, kita berarti memahami perbedaan-perbedaan. Dan dengan memahami perbedaan, kita akan saling mencintai satu sama lain, sehingga terhindarlah sifat intoleran yang dapat memecah bangsa kita. Penyusun konten pada video ini menyatakan bahwa yang pertama, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Yang kedua, seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang pendidikan kewarganegaraan NOP strip 104/NOP strip 003. Pada kelas mata kuliah kewarganegaraan telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok 1 yang beranggotakan Adiba, Mutia, Sotya, Nisa, Rafael, Citra, Salma, Alfian, Adel, dan Edgar. Beberapa dari mereka, yaitu Adel, Mutia, Sotya, dan Edgar merupakan mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya dan tidak dapat menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan Rafael, Adiba, Citra, Salma, Alfian, dan Nisa dapat berbahasa Jawa. Pada suatu hari, mereka melakukan diskusi untuk tugas kelompok. Karena mahasiswa yang bisa berbahasa Jawa belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mereka memilih menggunakan bahasa Jawa untuk diskusi dan melupakan bahwa ada beberapa anggota yang tidak bisa berbahasa Jawa. Dan terjadilah perdebatan antara anggota yang tidak bisa berbahasa Jawa dengan beberapa anggota yang dapat berbahasa Jawa. Halo guys, on cam dong. Halo. Halo. Piye kita kan nanti dibahas apa ae? Lho, rumusan masalah sing kini jumpo iku apa ae? Bagian tugas dhewe-dhewe. Nah, misal rumusan masalah yang pertama itu tentang toleransi, intoleransi sih ya apa? Setuju sih aku. Terus yang rumusan masalah kedua itu bahas napa kok toleransi iku iso terjadi. Piye? Sapa ini notulane? Ngomong tok nggak dicatat ya percuma. Oh iya lali. Ya wis aku ae gak apa. Ana usul maneh iki? Maaf guys, sebelumnya aku, Mutia, Sotya sama Edgar nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kita nggak ngerti sama yang kalian bicarain tadi. Iya, makanya dari tadi kita berempat cuma diem aja. Iya guys, aku punya usul. Gimana kalau semisal diskusinya pakai bahasa Indonesia aja? Iya, biar nggak ada kendala bahasa gitu. Kan semuanya bisa pakai bahasa Indonesia. Walah, oke, maaf ya sebelumnya. Lanjut aja wes. Lah iya apa sih? Kalian kabeh kelak melu kuwi ndek UNER iki nang Surabaya iki
sing notabene sehari-hari ini gawe basa Jawa. Ya kan aku kudu melok adaptasine kene. Lah iya, kalian kudu iso adaptasi. Kan tiap hari ya wis ketemu pas kelas. Kudu ya harus belajar cepat memahami bahasa Jawa. Iya, kita ngerti kok kalau kita yang nggak bisa bahasa Jawa, paling nggak tuh harus bisa paham dikit bahasa Jawa. Tapi baru beberapa bulan kuliah loh ini, ketemu kalian pun juga online kayak gini. Kita itu juga butuh adaptasi. Yang jelas, masih butuh waktu lagi buat kita berempat bisa paham bahasa Jawa yang biasa kalian pakai sehari-hari. Iya, untuk beradaptasi itu kan juga nggak bisa cepat. Kita baru kuliah beberapa bulan, belum UAS. Nggak mungkin lah kita bisa bahasa Jawa secepat itu. Bagiku ya wis cukup sih harusnya. Mestinya ya wis ngerti beberapa kata. Jadi ya gak susah buat belajar. Kita berempat itu nawarin pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional bukan bahasa Spanyol. Semua rakyat Indonesia kan paham bahasa Indonesia. Iya, kita kan menawarkan supaya lebih mudah, biar salah satu dari kalian nggak perlu menjelaskan lagi. Hei, kalian tuh nggak usah berantem. Buat Rafael, Salma, Alfian, yang dibilang sama Mutia tuh betul. Lebih baik tuh kita pakai bahasa Indonesia aja supaya semua anggota tuh paham. Toh bahasa Indonesia juga kan bahasa nasional, bisa dipahami sama semua anggota. Kalaupun mereka berempat harus adaptasi, kan nggak bakal cukup kalau cuma beberapa bulan. Lama-lama nanti mereka juga paham kok bahasa Jawa. Indonesia itu negara majemuk, Rek. Kita harus menghargai satu sama lain. Kita harus punya rasa toleransi antar suku, ras, agama. Jangan kayak kalian malah berantem. Tuh, Rek, dengerin. Dengan banyaknya suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kita harus punya rasa toleransi. Udah, sekarang minta maaf satu sama lain. Ayo, Rek, minta maaf. Kok pada diem? Perwakilan aja deh. Yang penting ikhlas minta maafnya. Ya wes. Aku sama teman-teman yang lain minta maaf ya buat Adel, Mutia, Sotia, sama Edgar atas tidak toleransian kita sama kalian. Sekali lagi kami minta maaf. Iya, aku sama Sotia, Adel, Mutia juga minta maaf ya. Kalau mungkin tadi kita nyampeinnya agak emosi. Maaf ya Ed, Sotia, Adel, Mutia. Tadi kita keterusan pakai bahasa Jawa. Soalnya belum terbiasa pakai bahasa Indonesia. Iya, aku juga minta maaf ya. Ya udah, yuk balik ngerjain tugas lagi. Yuk. Yuk.